Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman dan bapak ibu menonton video ini. Nah, kalian pasti pernah mendengar kisah Keong Emas, sebuah kisah dari Jawa Timur yang mengambil latar kerajaan Dahak, di mana hiduplah seorang raja dengan dua orang putrinya, Dewi Galuh dan adiknya Candrakirana. Sang kakak yang jatuh cinta pada tunangan adiknya sendiri, Raden Inu Kertapati, mencoba agar hubungan mereka berakhir. Akankah Candrakirana berhasil hidup bahagia bersama Raden Inu Kertapati, ataukah ia akan dikalahkan oleh kakaknya Dewi Galuh? Nah, kisah itu akan kami ulas dalam video drama ini. Sebelum itu, izinkan agar saya serta teman-teman saya dapat memperkenalkan diri dan peran kami. Perkenalkan, saya sendiri bernama Sofhanur Amira Hairiyah selaku ketua kelompok, narator serta editor daripada video ini. Akan saya Sana Sekila Sofnya Sana dari kelompok 3. Di sini saya memerankan Candrakirana. Saya Muhammad Dafa Adi Basinaboy dari kelas 12 IPA 3. Saya berperan sebagai Raden Inu Kertapati. Nama saya Sania Dindu, saya berperan sebagai Dewi Galuh. Nama saya Nurul Sri Merina, berperan sebagai Dewi Sekar. Nama saya Muhammad Hasan Mursidan sebagai Raja Kertamatra. Nama saya Sarah Fitri Nawan, saya berperan sebagai Nenek Penyu. Perkenalkan, nama saya Siti Indrisari Dewi, saya berperan sebagai Ratu Kahuripan. Nama saya Muhammad Rafael Bani, peran saya dari drama tersebut adalah sebagai Raja Kahuripan. Perkenalkan, nama saya Teria Reski, peran saya sebagai pengawal Raja Kahuripan. Perkenalkan, nama saya Wada Zahra, saya berperan sebagai Nenek. Zaskia Nasir, dan drama Keong Emas ini saya berperan sebagai pembantu. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 4 Kendari. Pantengin sampai akhir video dari kami ya. Dikisahkan di kerajaan Dahak, hiduplah seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamata. Sang raja memiliki dua orang putri, Dewi Galuh dan sang adik Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Suatu hari, Raden Inu berkunjung ke kerajaan Dahak guna menemui tunangan tercinta. Selamat pagi Raja Kertamar. Oh, Raden Inu, calon menantuku. Ayo sini, mari masuk. Ah, jadi rupanya calon istrimu Candrakirana bersama Dewi Galuh, saudarinya. Kamu baru pertama kali menemuinya kan? Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Inu. Maaf, perkenalkan, saya Raden Inu Kertapati, putra mahkota Kahuripan, tunangan Candrakirana. Duduklah wahai menantuku. Mari kita bicarakan tanggal pernikahan kalian. Maaf Raja, saya datang hanya untuk membawakan bunga ini kepada Candrakirana. Terima kasih Raden Inu. Tapi dalam rangka apa engkau memberikan ini kepadaku? Saya memetik bunga ini ketika berburu kemarin. Cantikannya membuatku rindu pada Candrakirana. Tidakkah Dewi Galuhku sangat cantik seperti bunga itu? Tidak apa-apa, sepertinya cahaya Candrakirana yang ada seorang di matamu. Lantas, kapan kalian akan menikah? Ayahanda dan ibunda akan datang lusa pagi untuk membicarakan tanggal pernikahan secara formal, Raja. Ya, baguslah. Sepertinya kami sudah terlalu lama menantimu. Ayo kita antar mereka pulang. Ayo. Iya Ayahanda. Iya Ayahanda. Pertemuan tersebut membuat Dewi Galuh jatuh cinta pada Raden Inu Kertapati. Ya, tunangan dari saudarinya sendiri. Rasa iri dan dengki terlanjur menyelimuti hatinya. Semua hal rasanya rela ia lakukan guna mendapatkan Raden Inu Kertapati. Ia pun menemui Dewi Sekar, permaisuri dari Raja Kertamata serta ibundanya sendiri, yang pastinya akan selalu berada di pihaknya bagaimanapun kondisinya. Ibunda. Ada apa sekarang? Apa yang membuat putriku tersayang ini risau? Bunda, sepertinya Dewi Galuh jatuh cinta pada Raden Inu. Raden Inu, tunangan Candrakirana.
Iya Bunda, Bunda akan membantu Dewi Galuh kan? Pertunangan dengan Raden Inu seharusnya hak Dewi Galuh putri tertua ayahanda kan? Saja sayang, kapan sih Bunda tidak membantu putrinya yang cantik ini? Iya Ratu. Ambilkan secari kertas dan tinta hitam. Secepatnya ya, Mbok. Siap Ratu. Ambilkan amplop kosong juga ya, Mbok. Jangan lupa. Iya Ratu. Apa yang Ibunda rencanakan dengan barang-barang itu? Tenang saja sayang, serahkan semuanya pada Ibunda. Ini Ratu. Hamba pamit Ratu. Tunggu sebentar, Mbok. Mbok, siapa nama pengawal yang berjaga di depan ruangan Chandra Kirana tiap malamnya? Dewandoro Ratu. Letakkan amplop ini di kamar Chandra Kirana. Jangan sampai ketahuan. Nah, Mbok, bukankah anakmu tengah dirawat di dokter kerajaan? Tidakkah engkau akan merasa sedih jika dokter itu tiba-tiba pergi? Maafkan hamba yang lancang ini Ratu. Tidak masalah, pergilah sekarang. Ingat kata-kataku tadi ya, Mbok. Iya Ratu, hamba pamit. Nah, ayo sayang, calon istri Raden Inu harus menjalani perawatannya sebelum peresmiannya besok. Ya Bunda. Guna menyingkirkan Chandra Kirana dari posisi tunangan Raden Inu Kertapati, Dewi Galuh dan Dewi Sekar menyebarkan cerita cinta terlarang mengenai Chandra Kirana dan salah seorang pengawal kerajaan, yang tentunya tidaklah benar. Keesokan paginya, mereka berdua bersiap untuk melancarkan aksi mereka guna mengusir Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Ayahanda, ayah di mana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ayahanda, ini tentang Chandra Kirana ya. Dia ternyata menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita ya. Apa? Tidak mungkin. Chandra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Anda, belumkah engkau mendengar rumor yang beredar di kalangan pengawal dan pembantu? Bunda mendengar bahwa mereka sering berduaan di taman Kanda. Iya ayah, Mbok juga menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamarnya. Bawakan surat itu kepadaku. Aku ingin melihatnya. Iya ayahanda. Mbok. Iya putri. Di mana surat yang kau temukan itu? Ayahanda ingin melihatnya. Ini Raja. Hah? Kapan kau menemukan surat ini? Ketika hamba bersihkan kamar putri Chandra Kirana tadi pagi, wahai Raja. Pembantu yang ini juga ikut melihatnya di kamar putri, wahai Raja. Dasar gadis nakal itu. Tidak tahu diri. Kanda, sabar. Kirana! Ada apa wahai ayahanda? Ada apa kamu bilang? Baca surat ini. Ini fitnah ayahanda. Aku tidak pernah menulis ini. Percayalah padaku. Cukup! Keluar kamu dari istana ini. Keluar kamu bersama pengawal brengsek itu. Keluar! Iya ayah. Tenangkan dirimu, Kanda. Dinda ada di sini. Oh Dinda. Bagaimana ini Dinda? Kanda bingung. Bagaimana kita akan mengatakan kepada kerajaan Kahuripan? Mereka akan datang besok untuk membicarakan dan menikahi si Chandra Kirana itu. Kanda, tenanglah. Tidakkah kau ingat kau masih mempunyai putri yang sangat cantik, Dewi Galuh? Aku, Dewi Galuh sayang. Iya ayahanda. Maafkan ayahanda sayang. Tapi maukah engkau menjadi pengganti si Chandra Kirana dan menikahi si Raden Inu? Demi kerajaan dan ayahanda, Dewi Galuh bersedia melakukan apa saja ayahanda. Oh putriku. Kanda,
Tidakkah engkau butuh istirahat? Bukankah akan menjadi masalah besar jika besok engkau tidak bisa hadir karena sakit? Adinda, Kanda butuh istirahat. Tibalah hari di mana pihak kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Dahak guna membahas pernikahan putra mahkota mereka. Raja Kertamata menyambut mereka dengan gembira, memberikan mereka pelayanan bintang 5 dengan harapan mereka dapat menerima fakta bahwa calon mereka telah diganti dengan gembira pula. Sayangnya harapan Raja Kertamata tidak terwujud. Bagaimana keadaan kerajaan Dahak, wahai saudaraku? Sepanjang perjalanan aku melihat penduduk yang begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ayo duduklah terlebih dahulu. Kita duduk bersama-sama. Ya, seperti inilah keadaan kami. Walaupun tidak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan, namun kami merasakan lebih berkecukupan dan lebih bersejahtera. Jangan merendah begitu. Di manakah gerangan calon permaisuriku? Oh iya, di mana Chandra Kirana? Sedari tadi aku tak melihat paras ayunya. Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan calon mantuku? Kirana telah melakukan kesalahan yang fatal yang membuat kerajaan ini sangat malu kepada Chandra Kirana, saudaraku. Kesalahan? Kesalahan apa? Saudariku tercinta itu telah menjalin cinta terlarang dengan salah seorang pengawal di istana. Dewi Galuh sangat sedih karena ia telah diusir dari istana, wahai Kanda. Tidak mungkin. Chandra Kirana bukan gadis seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Bacalah surat ini. Maafkan saudariku, Kanda. Ia pasti merasa tidak pantas bersanding dengan seorang pangeran. Ia telah menemukan cintanya. Kanda pasti mendapatkan seorang permaisuri yang lebih baik darinya. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya ingin mencintai Kirana. Maaf, Baginda Raja. Saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana. Ayahanda, ibunda, Ananda mohon restu pergi mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Iya sayang, restu ibu selalu menyertaimu. Baik nak, ayahanda percaya padamu. Tapi ayah tak mau kau pergi sendiri. Bawalah pengawal pribadi ayah bersamamu. Baik ayahanda, terima kasih. Baginda Raja, Ananda mohon izin untuk mencari Chandra Kirana. Pengawal, ayo ikut aku. Saudaraku, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu bentuk penghinaan bagi kerajaan kami. Ayo bunda, kita kembali ke istana. Saudaraku, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ayo kita bicarakan ini dengan baik-baik. Rencana Dewi Galuh dan Dewi Sekar mungkin telah berhasil. Chandra Kirana memang telah diusir dari kerajaan Dahak. Namun Raden Inu Kertapati yang pergi mencari Chandra Kirana membuat mereka berdua panik. Mereka pun pergi mengunjungi penyihir yang sangat terkenal di kerajaan Dahak dan memberikan penyihir itu upaya yang sangat besar guna menyingkirkan Chandra Kirana dengan berbagai cara. Chandra Kirana yang ditempa kesialan sekali lagi bertemu penyihir tersebut di tempat yang sangatlah sepi. Chandra Kirana, apa kabar, Kirana? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam! Aku datang ke sini untuk menyihirmu menjadi keong. Saudarimu yang sangat kau cinta itulah yang menyuruhku untuk menyihirmu. Dewi Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Dasar kalian manusia picik. Tapi kenapa Dewi Galuh melakukan itu? Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Hong wilah heng hong paku bumi tak encep nonang jero jadilah keong. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu malam hari. Tapi bila menjelang siang, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden ini.
Kesialan demi kesialan terus menimpa Chandra Kirana. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Dahak. Ia pun tersangkut di jaring salah seorang nenek tua yang tengah mencari ikan di sungai. Nenek itu pun membawa pulang Chandra Kirana dan merawatnya dalam sebuah kendi di rumahnya. Tiap pagi, nenek tua itu akan pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Chandra Kirana yang merasa sangat berhutang budi kepada sang nenek tadi, memasakkan nenek tersebut makanan setiap kali ia berubah menjadi manusia kembali. Sang nenek yang terus-menerus mendapatkan makanan tersedia di meja rumahnya tiap kali ia pulang dari sungai, mulai merasa penasaran. Ia pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Siapakah engkau, wahai anak muda? Astaga. Di mana keong berwarna emas kok? Apakah kau? Maafkan Ananda, Nek. Ananda adalah keong emas yang nenek temui beberapa hari yang lalu. Engkaukah yang memasakkan makanan untukku beberapa hari ini? Iya, Nek. Maafkan Nenek telah lancang menyentuh barang di sini tanpa seizin Nenek. Biar Ananda bersihkan ini terlebih dahulu. Ah, tidak usah. Nenek ingin bertanya dulu kepadamu, wahai anak muda. Bagaimana bisa kau berubah jadi keong emas? Dari cara bicaramu, kau dari keluarga kerajaan ya? Iya, Nek. Ananda adalah Chandra Kirana, putri kedua dari kerajaan Dahak. Penyihir yang diperintahkan oleh kakak Ananda membuat Ananda menjadi keong emas seperti ini. Ah, memangnya nasibmu, wahai gadis cantik. Kau menjadi korban api cemburu manusia. Nah, mungkin itu hanya kesalahpahaman, Nek. Oh, betapa baiknya hatimu. Tidakkah kau kurang nyaman dengan pakaian itu? Nenek mempunyai baju peninggalan anak gadis nenek yang sudah meninggal. Ayo ganti, nenek akan membantumu memasak. Kau juga boleh tinggal di sini. Makasih banyak, Nek. Oh, tidak apa-apa. Ayo, Nak. Kesialan Chandra Kirana berakhir untuk sesaat. Sang nenek tua bersedia menerima Chandra Kirana di rumahnya dengan ikhlas. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati dan pengawalnya terus-menerus berjalan menyusuri hutan guna mencari Chandra Kirana. Dewi Galuh dan sang ibunda yang masih saja takut bahwa Raden Inu Kertapati akan bertemu dengan Chandra Kirana menyewa sang penyihir jahat sekali lagi. Sang penyihir bertemu dengan Raden Inu Kertapati dan pengawalnya dalam bentuk nenek tua tidak berdaya guna memberikan arah yang salah kepada mereka berdua. Raden, nenek tua itu sedang tadi mengikuti kita. Ah, tidak mungkin. Itu hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, nenek itu sudah semakin mendekat. Hai anak muda. Siapa kau? Kita harus berhati-hati, Raden. Sepertinya dia seorang penyihir. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Raden Inu, nenek tadi sudah tidak kelihatan. Tidak apa-apa, bantu dulu nenek ini. Raden Inu, apakah kau sedang mencari Chandra Kirana? Iya, Nek. Apakah engkau mengetahuinya? Apakah engkau mengenal nenek yang tadi? Ya, anak muda, Chandra Kirana tengah berada di rumah nenek. Jika firasat nenek tidak salah, nenek penyihir tadilah yang mengubah Chandra Kirana menjadi keong. Apa? Chandra Kirana dikutuk. Di mana dia sekarang, Nek? Apakah dia baik-baik saja? Tenanglah, ayo ikut nenek. Kalian pasti akan menemuinya. Terima kasih, Nek. Nenek tua itu pun membawa Raden Inu Kertapati dan pengawalnya pergi ke desa Dadapan, desa di mana ia dan Chandra Kirana tinggal. Mereka berhenti di pondok tua milik sang nenek. Raden Inu sangat bahagia melihat paras ayu dari tunangannya tercinta. Chandra Kirana juga kaget sekaligus gembira melihat Raden Inu Kertapati. Pertemuan mereka berdua membuat kutukan Chandra Kirana sirna.
Mereka berdua pun kembali ke kerajaan Dahak. Candrakirana menceritakan semua yang ia alami kepada ayahnya, Raja Kertamata. Dewi Galuh dan Dewi Sekar yang takut untuk mendapatkan hukuman kabur dari kerajaan Dahak dan tak pernah kembali lagi. Candrakirana dan Raden Windu Kertapati hidup bahagia di istana selamanya. Nenek tua yang merawat Candrakirana pun ikut diboyong ke istana. Dan kisah perjalanan Candrakirana sebagai Keong Emas pun berakhir di situ. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, ingatlah bahwa sifat iri dan dengki tidak akan membawa manfaat sama sekali bagi kita. Justru sebaliknya, itu dapat menjerumuskan kita untuk berbuat sesuatu di luar nalar yang akan kita sesali suatu hari nanti. Karenanya, teruslah bersyukur akan apa yang kita miliki sekarang ini dan ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Niscaya hidup kita pun akan ikut bahagia. Tidak hanya itu, teruslah berbuat baik, karena karma itu nyata adanya. Semua hal yang kita lakukan sekarang, yang kita perbuat sekarang ini, pada akhirnya akan kembali kepada kita suatu hari nanti dalam berbagai bentuk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran akan sangat membantu agar kami dapat berkembang ke depannya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do we